Saya Lutfi Ibrahim. Wah, udah lama banget ya saya di OMDC itu. Kalau OMDC udah mau 1 dekade, berarti saya udah 9 tahun. Halo, nama saya Ninik Sulistiawati. Di tahun ini tuh tahun ke-7 sejak 18 Agustus 2016. Hai, nama saya Sri Ambaruniati. Saya bergabung di OMDC sejak tahun 2013. Halo, nama saya Siti Mardia. Saya bergabung di OMDC sejak Januari tahun 2016. Nama saya Diharbani Widyasuti. Saya bergabung di OMDC sejak 1 Oktober 2015. Berarti hampir sekitar 8 tahun. Halo, nama saya Ahmad Fahri. Saya masuk di OMDC sejak bulan Juni tahun 2015. Saya Wahyu Wulandari Dewi Susanti. Saya di OMDC itu bergabung 9 tahun lalu, tepatnya di tanggal 11 November 2014. Saya tertarik dengan industri kesehatan gigi ini karena bagi saya ini hal yang baru. Jadi buat saya penasaran dengan apa sih kesehatan gigi dan mulut itu. Karena pertama balik lagi ya, the power sosial media. Ngelihat di sosial medianya OMDC itu bagus banget. Sebenarnya awalnya itu karena saya memang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang industri kesehatan. Pada saat itu, pertimbangannya adalah pertama itu perusahaan yang baru, kedua bisnisnya baru, terus yaitu karyawannya sedikit. Ketika karyawan sedikit, kita masih banyak punya panggung yang bisa kita jadikan pembuktian. Ada industri kesehatan yang baru dan saya ngelihat OMDC adalah klinik gigi yang lagi hits. Saya merasa bahwa wah ini bisa jadi kesempatan yang bagus nih buat saya untuk join di OMDC. Nah, di situ saya memilih OMDC kenapa? Karena di situ saya lihat OMDC itu mengusung misi sosial. Maka itu saya tertarik bergabung di OMDC. Karena klinik ini memang visi misinya jelas dan nggak tahu kenapa pada saat itu saya yakin kalau suatu saat klinik OMDC ini akan menjadi klinik yang besar. Nah, ini yang luar biasa banget. Baru-baru ini nih, yang barengan juga, hampir barengan juga OMC Bandung dan Surabaya. Itu luar biasa, sangat mengesankan buat saya. Karena ini adalah proyek pertama OMDC di luar Jabodetabek. Yang pertama, yang kedua barengan, apalagi barengannya di Bandung dan Surabaya, itu luar biasa. Ketika saya dinobatkan sebagai the outstanding frontliner, kala itu saya diajak jalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke Singapura dan Malaysia. Alhamdulillah dari 6 orang office boy, saya adalah yang terpilih. Hal mengesankan yang paling nggak bisa dilupa itu umroh sih. Kalau misalkan dipanggil sama dokter, Pak Toto tuh udah deg-degan gitu. Aduh, bikin kesalahan apa lagi nih gue? Bikin kesalahan apa lagi nih gue? Gitu. Ternyata terus dipanggil tuh kita ke ruangan, ke satu ruangan ada beberapa orang juga yang dipanggil. Dan itu diumumin kalau kita semua mau berangkat umroh. Ah ya Allah, itu langsung yang sujud syukur benar-benar yang ya Allah nggak nyangka. Hal yang berkesan selama berada di OMDC adalah suasana kekeluargaannya yang sangat kental sehingga membuat saya betah menjadi karyawan. Jadi di hari itu tuh beneran saya baru bilang nih ke kakak saya gitu kan, tahun depan kita umroh yuk gitu. Sorenya saya dipanggil nih sama dokter dan Pak Toto. Kalau ngabarin kalau saya tuh akhirnya dapat pergi umroh deh, gitu sih. Saat pandemi, perjalanan domestik kan waktu itu sudah diizinkan ya oleh pemerintah. Nah, kita para leader nih punya kesempatan pergi ke Bali buat benchmarking pelayanan di industri jasa. Tapi di sana, saya dan kedua rekan saya, qadarullah, positif COVID. Akhirnya terpaksa di saat yang lain sudah pulang ke Jakarta, kami bertiga masih harus isoman di sana. Tapi yang berkesan itu adalah kita tidak ditinggalkan begitu saja di sana. Kita justru dipantau kesehatan kita, diteleponin setiap hari, dicek bagaimana kondisinya sampai akhirnya kita bisa pulang dengan sehat. Kalau sukanya di sini saya ngerasa
sangat dihargai ya. Setiap jerih payah kita, setiap usaha kita, setiap pendapat kita sangat dihargain gitu. Saya pernah mendapatkan apresiasi dari OMDC dan diajak makan-makan di Hotel Mulia. Dan di situ saya mendapatkan uang dari OMDC sebagai reward pekerjaan yang saya selama ini kerjakan. Memang sejujurnya itu banyak sukanya karena perlahan tapi pasti mimpi saya tuh di sini tuh bener-bener terwujud. Kayak belum pernah naik pesawat sebelumnya, di sini alhamdulillah naik pesawat, dan naik pesawat tuh benar-benar langsung yang ke luar negeri gitu. Udah sampai ke Mekah, udah sampai ke Korea, udah sampai ke Thailand. Sukanya karena punya owner yang perhatian kepada karyawan, sehingga kebaikan dan hal positifnya itu menular kepada karyawannya. Nah, di OMDC ini tim saya alhamdulillah solid, jadi nggak ada sikut-sikutan, nggak ada yang saling ingin menjatuhkan. Malah kalau misalnya ada masalah, kita sesama tim nih rembukan dulu gimana enaknya gitu, supaya nanti sampai ke Doktri dan Pak Totonya udah dengan solusi. Alhamdulillah diberikan rezeki juga, dikasih mobil operasional dari Doktri dan Pak Toto. Itu juga itu suatu rezeki yang besar buat saya. Kalau sukanya nih di OMDC kita punya kesempatan nih buat jalan-jalan keluar kota dan keluar negeri. Dan yang paling gak disangka-sangka itu dikasih rezeki rumah dari Pak Toto dan Doktri. Ya dukanya cuman capek sih, capek terus makan banyak waktu. Namanya kita kerja ya pasti kayak gitu. Jadi waktu itu juga pernah kan, karena pasien OMDC itu saking banyaknya, jadi masih ada beberapa yang harus melakukan tindakan, jadi mengharuskan kita pulang malam. Saat itu lagi pandemi ya, itu benar-benar hal yang sedih di hati saya karena waktu itu gaji hanya separuh ya dari sebulan full, dan ini benar-benar mengganggu perekonomian buat keluarga saya. Di situ kita sebagai leader ya, saat itu sebagai leader dihadapkan pada situasi di mana saya harus meng-cut beberapa tim saya yang sebenarnya itu pilihan yang sulit karena saya harus memilih di antara yang terbaik gitu loh. Jadi ya itu sih lebih ke duka karena keadaan. Dukanya pada saat pandemik kita terpaksa harus merumahkan hampir setengah bahkan lebih dari karyawan-karyawan kita. Terus kita juga mesti WFH seperti itu. Tapi kita juga selama pandemi itu kita juga berusaha banget gimana caranya kita berjuang bersama-sama biar kita bisa bangkit kembali seperti semula. Itu masih inget banget saya pas lagi Pak Toto mengumumkan perihal pandemi dengan mitra dokter yang waktu itu dokter Oktri nggak ada, karena dokter Oktri lagi hamil. Dokter Oktri itu nanya terus ke saya lewat chat gitu. Dokter Oktri lagi hamil, mikirin semuanya, mikirin karyawannya udah besok mau pandemi gimana tuh, terus gitu nanya chat. Saya tuh berusaha nenangin Doktri gitu, maksudnya dok sabar ya Doktri, tenang aja, Pak Toto bisa kok dok, kita semua di sini bisa ngelewatin. Doktri yang sabar ya, maksudnya kita ngelewatin ini bareng-bareng ya. Saya tuh sebenarnya nggak nyangka kalau pandeminya tuh akan sebegitunya. Saya pikir tidak beroperasional tuh cuma sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata kita nggak beroperasional tuh 3 bulan. Yang penting kita bisa melewati ini ya dok, Pak Toto. Jadi mau susah, mau seneng, kita harus tetap bareng-bareng. Jangan cuma senengnya aja, ya nggak dok? OMDC punya mimpi, punya visi yang gede banget. Adalah karena saya mencintai pekerjaan saya yang saya geluti saat ini. Ya alhamdulillah dengan adanya OMDC banyak banget klinik-klinik gigi yang mengikuti, menyerupai kayak gitu. Berarti kan saya juga jadi semakin yakin bahwa ya ini akan terus bertahan OMDC. Saya bertahan di OMDC karena OMDC punya tim yang solid. Bukan hanya teman kerja, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Di OMDC ini
visi dan misi perusahaannya jelas gitu. Visinya apa, misinya apa, goalsnya apa, juga untuk jangka waktu pendek dan jangka panjang tuh udah jelas gitu. Jadi kita sebagai karyawan juga yakin nih perusahaan ini going concern-nya gimana ke depan gitu. Di saat pandemik kita juga berhasil membuka unit bisnis baru di luar gigi, ya, di luar dental, dan masih banyak harapan-harapan saya juga bersama OMDC yang memang masih belum tercapai gitu. Itu udah pasti kebersamaan, kekompakan, dan semangat di antara timnya, ya, dari seluruh karyawan maupun leader-leader itu benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk OMDC. Jadi saya yakin itu yang bisa membuat saya bertahan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi OMDC dalam keadaan apapun. Dan semoga OMDC terus mampu untuk mensejahterakan karyawan-karyawannya. Mudah-mudahan banyak juga pasien yang bisa terbantu dengan adanya OMDC, dan saya juga bisa jadi saksi untuk melihat perkembangan pesat itu tentunya. Harapan saya untuk OMDC adalah supaya OMDC selalu menjadi leading the market di bidang kesehatan, terutama di kesehatan gigi dan mulut. Dan semoga rencana OMDC Nusantara Project ke seluruh Indonesia bisa segera terwujud. Tentunya makin sukses, makin banyak memberikan manfaat, terus melahirkan terobosan-terobosan baru, baik di industri kesehatan atau di industri lain. Semoga di usia OMDC yang 1 dekade ini, OMDC juga bisa melaksanakan OMDC Nusantara Project-nya dan membuka dental klinik di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Satu kata buat OMDC, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Semoga OMDC bisa semakin berkembang, semakin melebarkan sayapnya hingga ke semua provinsi di Indonesia.